Iya. Ya, saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kawan-kawan semuanya. Malam hari ini, kita akan menyimak pemaparan dari Bang Andri tentang, eee, mindfulness ya, bagaimana kita mencapai suatu kondisi yang disebut mindfulness, nah gitu. Beliau akan memaparkan apa dan bagaimana. Beliau ini adalah seorang pelajar filsafat ya, sarjana ekonomi tapi doyan filsafat. Nah, kita akan dengarkan pemaparan dari beliau, lalu nanti kita akan masuk ke sesi diskusi ya, Bang Andri ya. Ada diskusinya setelah ini, seperti biasa ya. Ya, nah, kepada pemateri kita, Bang Andri, dipersilakan.
Ini suara saya bagaimana? Aman nggak? Kalau begini? Oke, berarti earphone-nya yang bermasalah. Baik, terima kasih, kepada pemateri kita, Kak Andri, yang telah memaparkan, tentang mindfulness ya. Jadi, eee, di situ kita tahu ya, dipaparkan beberapa trik-trik untuk mencapai kondisi mindfulness tadi ya, supaya kita itu, bisa menjadi pemilik pikiran, bukan dimiliki oleh pikiran, bisa bebas dari rasa sedih, rasa cemas, dan seterusnya. Seperti itu ya, kurang lebih gitu Bang Andi ya? Nah, eee, buat kawan-kawan yang mau, eee, berdiskusi atau bertanya atau menyampaikan tanggapan, silakan. Mas Teguh gimana Mas Teguh? Biasanya semangat? Ya, Pak, ya bagus itu kan salah satu teknik untuk menikmati setiap momen gitu. Ya itu teknik-tekniknya yang cukup bagus lah. Kadang ada yang membutuhkan untuk di-trigger pemikirannya gitu. Jadi kan ada orang yang kalau kita trigger itu kemudian, "Oh iya ya begitu caranya," gitu. Kayak sebenarnya mengingatkan kembali aja. Jadi saya pikir yang diuraikan Andri tadi ya cukup bagus sebagai salah satu petunjuk praktis lah, bagaimana agar kita bisa memaknai setiap yang kita lakukan gitu kan, dengan sepenuh kesadaran melakukan sesuatu, menikmati sensasi-sensasinya, termasuk ketika sakit gigi gitu juga, walaupun sakit bisa juga that's life gitulah. Kita kan harus memaknainya that's life, bahwa kemudian kita minum mefenamat gitu kan, bahwa
rasa sakit itu juga akan berlalu kan, sebagaimana rasa-rasa senang juga akan segera berlalu. Jadi experiencing lah istilahnya, experiencing every moment uh, with consciousness gitu. Nah itu yang akan membuat kita bisa lebih ya merasa hidup itu lebih hidup lah. Kalau kata apa tuh Losta Masta gitu. Ya bagus. Tuh Andri. Nih gini Andri. Ya, Oh ya. silakan ini ada Haris Jurnal ini. Ada yang dia bilang meditasi mindfulness, mindful teknik bernapas, mindful label pikiran, mindful kesadaran, mindful eating dan ini nanya mungkin ini Bang Andri. Mindful tea. Hmm. Ya, baik Bang Haris Jurnal terjawab ya. Jadi banyak istilahnya. Tapi yang jelas yaitu minum teh itu ya. Mindful tea bisa istilahnya. Kemudian ada dari Sasuke Uchiha nih, dengan berdoa apakah sama dengan mindfulness, Bang Andri?
Jadi, apakah berdoa ini mindfulness tergantung ya Bang Andri ya, apa berdoanya ini dalam artian sedang bersyukur gitu ya, doanya ini bersyukur atau doanya ini semacam, mengeluhkan kekurangan kita gitu ya. Oke, Mosok lalu tadi Bang Teguh kayaknya mau mau komentar itu, kayak mana Bang Teguh? jadi itu apa tadi itu sebenarnya yang jangan dilupakan itu kalau melakukan apapun itu jangan sampai menjadi fana sehingga kehilangan diri. Itu yang paling utama itu. Jadi tetap yang memegang kendali. Kalau kau terlalu fokus pada sesuatu hal, bisa jadi sesuatu hal itu yang akan mengisi seluruh pikiranmu. Orang yang terlalu fokus itu gampang dihipnotis lah istilahnya, gampang disugesti oleh urusan luar. Jadi kunci dari semua itu adalah jangan pernah melupakan dirimu gitu. Apapun yang kau fokuskan itu adalah apa istilahnya itu keterhubungan lah, tapi tetap kita yang mengendalikan. Jadi termasuk daripada ritus gitu ya, ritus itu kan seringkali orang dikendalikan ritus, bukan dia yang mengendalikannya. Tidak setiap fokus itu ya iya, apalagi kalau sudah masuk ke tarekat gitu, mereka punya ritus-ritus khusus yang menjadi kewajiban, pada awalnya berat, lama-lama jadi kecanduan. Jadi termasuk teknik meditasi dan sebagainya itu bukan teknik yang aman juga, ada bahayanya juga, yaitu ketika dirimu hilang. Fokuslah pada dirimu, itu yang paling pokok. Itu dulu, itu syaratnya itu harus itu. Ketika fana itu ya hilang. Era, Bowi. Baik, gimana Bang Andri? Ada tanggapan Bang Andri? Ya silakan, Bang Renai silakan.
Gini ya, kalau dalam setiap tindakan itu kita hadir sepenuhnya pada sesuatu yang kita kerjakan, itu akhirnya kita nggak multitasking. Kenapa? Contohnya gini nih, coba kalian waktu nyetir mobil atau nyetir motor, terus masih mikirkan hutang atau memikirkan nanti akan ketemu pacar. Aku nggak yakin kalian konsentrasi di sepeda motor sambil, tapi sudah secara auto drive gitu ya, itu kita sudah tahu untuk kapan lampu merah. Itu artinya kita nggak hadir full di di ranah menyetir tadi itu. Itu kan berarti kan nggak mindful itu sebenarnya kan. Karena banyak juga kadang-kadang aku ngeliat tuh kalau pas apa namanya itu membeli hitung-hitungan kalkulator dengan seseorang, biasanya orang Chinese yang pinter itu, dia ngetik kalkulator sampai ngajak bicara orang gitu, sambil apa, pegang kalkulator itu, dia auto banget itu. Nah itu satu satu hal kayak gitu. Jadi apakah dia benar-benar bisa hadir ke situ? Nah terus memang istilah mindful tuh menurut saya sih nggak tepat ya. Memang orang bule itu suka bikin apa namanya istilah-istilah yang menggelikan yang secara terminologi itu bermasalah. Malah yang aku tahu itu dalam meditasi itu justru tidak tidak mindful, malah mindless. Jadi tidak memikirkannya, tetapi kita hanya merasakan. Jadi mengasah sensitivitas dari seluruh indera-indera untuk mendetek. Misalkan pas kita pejam mata, ada suara, kita mendengarkannya. Tapi di saat lain kita juga merasakan digigit semut. Jadi terasa semua. Jadi dia itu holistik, merasakan kehadiran segala sesuatu yang di situ. Jadi itu aku pikir bukan kerja main itu. Itu benar-benar kerja indera. Sebab kalau main ini kan prosesnya thinking ya. Kalau thinking itu menurut aku sih sebuah proses dari menyerap sebuah pengetahuan, kemudian dia sampai pada suatu konklusi. Akhirnya itulah yang disebut dengan berpikir. Nah itu memang kerja-kerja main. Kalau meditasi kerjanya bukan main. Main itu memang ditekan untuk tidak bergolak. Jadi tidak ada dinamik, makanya peaceful. Nah, peace itu dari kata-kata pacify. Pacify itu teduh. Teduh itu tidak ada golakan sama sekali. Tidak ada apa? Dinamik. Nah, ketika ada dinamik berarti Anda menerima apa yang sedang ada, fenomena yang terjadi di situ. Kau dengarkan suara burung, kau digigit semut, ya kamu melihat sesuatu. Soalnya ada beberapa teknik meditasi itu yang dengan melihat juga. Maksudnya nggak pejam mata. Ada yang melek kayak di Zen. Zen Buddhisme itu biasanya kalau dia itu nggak sama sekali nggak pejam mata. Mungkin yang lainnya harus pejam mata. Ya kayak gitu. Jadi nggak fokus itu. Menurut aku kalau fokus tuh gini, vokal. Misalkan gini ya. Kalau Anda melihat sesuatu, misalkan melihat suatu objek, misalkan kayak kamera ya. Anda melihat suatu objek ke sebuah rokok, maka kanan kiri akan jadi buram, kan begitu. Kalau kerja kan gitu kan di apa focal length itu loh, kalau di aperture tuh di kamera. Nah, tapi kalau seandainya tidak difokuskan kemana-mana, maka dia melihat segala sesuatu. Jadi sama seperti seperti tidak difokuskan ke kanan kiri, tapi nyebar kayak orang kita melihat itu melihat eh, matanya tidak menyatu, tapi los ke depan. Begitu juga dengan mendengar. Kalau Anda mendengar guru lagi bicara, seringkali kita sudah nggak mendengar lagi apa namanya itu ada suara kendaraan yang lewat, ya kan? Tapi ini mengerahkan seluruh indera itu me- menangkap segala sesuatu. Ini melatih sensitivitas. Itu maksud aku. Ada tanggapan Bang Andri?
Ya, jadi, bukan metode yang mutlak ya, jadi proporsional ajalah gitu ya, seimbang gitu, gitu Bang Andri ya. Ya, jadi kita membengkokkan tuh bukan biar bengkok ya, justru biar lurus sebenarnya. Eee, Tadi menarik Bang Andri ya tentang depresi di masa Perang Dunia II di zaman dulu gitu ya. Jadi mungkin bukan nggak ada depresinya ya, tapi nggak ada datanya. Jadi mungkin itu yang menarik, ya nggak datanya tidak tersedia ya mencatat itu, mungkin lebih ke sana ya. Untuk kawan-kawan yang lain mungkin ada yang mau komentar? Kalau nggak ada yang komentar, saya pengen komentar ini. Gimana audio dulu? Barangkali begini Bang Andri ya, tentang mindful atau mindless ini Bang Andri. Eee, Diri kita ini kan punya, apa namanya itu, punya akal sama punya hati ya, Bang Andri ya. Nah, ap apakah ketika pikiran itu tidak kalut gitu ya, tapi hati kita ini, masih merasa, eee, tidak nyaman gitu. Nah, apa itu juga dikatakan mindful gitu? Kan itu hatinya bukan pikirannya Bang Andri. Oke, terima kasih Bang Andri. Dari kawan-kawan yang lain, gimana dengan visi Peka untuk mindfulness nih? Katanya Kang Teguh Bang Andri.
Tapi Bang Andri, apa bedanya dengan tidur Bang Andri? Kan kalau ketika kita tidur itu kan juga jadi apa ya? Jadi nggak ada semuanya gitu loh. Kita kan hilang kesadaran gitu. Nah, ini merupakan kondisi yang lebih baik dari mindful ini atau justru tidak Bang Andri? Kondisi tidur sama sekali nggak ada apa-apanya. Aman? Suaranya? Kan kalau kita tidur nih, nanti nah, kalau kita tidur itu kan kesadaran kita hilang ya. Bahkan eh, apa yang kita pikir, apa yang hati kita rasakan, dan apa yang kita indrawi itu rasanya nggak ada lagi gitu ya. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah, itu kondisi seperti itu dibanding kondisi mindful ini lebih baik mana, Bang Andi? Kondisi tidur nggak sadar itu dengan kondisi mindful ini. Baik, Bang Andi. Nah, kalau tidur ini adalah bentuk meditasi tertinggi ketika kata Bang Andri. Ya, apa sih Bang Andri ya? Kalau tidur siang, ya itu tidak akan bisa selelap tidur malam. Angka-angka ya. Jadi kalau kepala saya pusing itu saya tidur siang, dengan kepala saya pusing lalu saya tidur malam. Nah, itu dampak dari tidur malam tuh dahsyat, biasanya hilang pusingnya kalau tidur malam. Tapi kalau tidur siang enggak, meskipun berkurang memang penatnya itu. Nah, jadi kan itu menunjukkan ada jam tubuh ya. Jadi bahwa kita bisa tidur yang sebenarnya tidur yang benar-benar tidur total itu ketika malam gitu loh. Dan meskipun kita misalnya nggak apa-apa saya malam ini begadang nggak tidur saya ganti siang aja tidurnya tetap nggak akan sama kualitasnya gitu loh. Karena jam tubuhnya ya pengennya tidur tuh malam, tubuh tuh pengennya gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah kalau tidur itu ada jam tubuhnya, gimana dengan meditasi Bang Andri? Apakah ada waktu-waktu yang memang lebih baik untuk meditasi ini, untuk mindful tadi?
Baik. Jadi, tapi disarankan kalau yang masih pemula baru nyoba nih cari yang sepi, yang tenang, sunyi gitu ya, Bang Andri ya? Baik, untuk Itu Bang Renai tadi kayaknya mau mau bicara tadi Bang Renai, silakan. jadi itu kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidur itu meditasi tinggi itu, aku nggak setuju itu. Aku menentang keras itu. Jadi begini ya, kalau berbicara dalam epistemologi nih tentang hadirnya pengetahuan itu, bahwa interaksi kita sebagai subjek terhadap semesta itu kan ada apa namanya, kita kayak semacam sensor gitu untuk mendetek adanya suatu yang ada depan kita, ya kan? Nah, masing-masing sensor ini setiap orang kan punya kepekaan sendiri-sendiri. Ada resolusi pandang, ada jarak pandang, ya macam-macam kan. Itu untuk mata, untuk telinga juga gitu sama aja. Jadi ada orang yang matanya itu tajam seperti elang sehingga dia bisa melihat sampai 1 kilometer. Ada yang cuman dia hanya punya jarak pandang cuman 1 meter aja kan. Nah, maksud saya begini, eh, hadirnya pengetahuan, kelengkapan tentang detailnya pengetahuan itu bergantung dari kepekaan daripada sensor-sensor indrawi kita kan. Nah, meditasi itu adalah melatih daripada sensor seluruh indera-indera kita itu untuk semakin peka sehingga kita bisa sampai merasakan seluruh semesta yang hadir. Iya kan, gitu. Nah, jadi artinya pernah ada satu riwayat itu ketika Bodhidharma itu mengajar ke Jepang itu, dia berkelana itu ada seorang yang sering melakukan meditasi, dia sampai jarak berapa kilometer tahu ada pohon yang patah. Itu karena begitu tajamnya dia punya indera. Sampai dia bisa merasakan batinnya orang. Nah, ini kan riwayat aja ya kan. Tapi kira-kira bisa dilatih lah itulah. Nah, jadi yang disebut adalah tentang kesadaran, kesadaran 24 jam. Setiap menit per menit. Satu tentang kesadaran, kedua tentang kepekaan. Nah, orang tidak hanya bisa merasakan tentang jarak, tapi juga tentang waktu. Bahkan dia bisa mengetahui mungkin 3 detik lagi atau 1 menit lagi, begitu. Itu karena kuatnya dia punya kekuatan sensor-sensor tadi itu. Jadi bukan dengan tidur. Oke, kalau memang tidur dia sebakan dikatakan sebagai proses biologi karena kita kan memang perlu berlatih kan. Tapi bagi para pertapa itu kalau bisa malah nggak tidur, tapi sadar terus. Ya, dengan memang diem sih dia diem, tapi dia mendengar gitu. Nah, kalau masalah mendengar terus dia nggak bergerak ya itu urusan dia lah, karena ada beberapa mazhab yang beda-beda gitu. Maksudnya begini, kalau ada orang-orang tertentu itu para peyakin spiritualis itu dia itu tidak boleh menilai apapun juga. Dia itu hanya merasakan saja dari seluruh apa yang ada dan yang terjadi. Dia pasrah pada ketetapan semesta. Tapi ada yang juga nggak begitu. Ada juga yang enggak, aku harus ikut perubahan. Misalkan mendengar ada misalkan ada kita pas bertapa di bawah tembok itu ternyata krak 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 ternyata itu temboknya mau jatuh lah. Kalau kalau umumnya sih kita itu pengetahuan tuh, itu kan pengetahuan ada krak krak krak. ah kita berpikir kesimpulannya adalah tembok ini mau jatuh, saya ingin keselamatan maka dia lari. Nah itu dia menggunakan ikhtiarnya kan gitu kan, free will. Tapi ada yang nggak gitu, dia pasrah. Bahwa kalau memang waktunya mati ya matilah nggak apa-apa gitu. Ya begitu aja. Jadi hanya merasakan. Ya, memang setahu saya kebanyakan memang tukang-tukang meditasi itu kebanyakan ya entah di kalangan Buddha apa di Sufi itu ya tidak banyak melakukan banyak suatu kegiatan intervensi alam semesta gitu ya. Ya rekayasa gitu. Tapi menerima ketetapan semesta mau kemana, ikuti saja. Udah gitu aja. Baik, terima kasih Bang Renais. Jadi justru bertolak belakang ya, jadi bukan justru meditasi itu hilang atau bahkan tidur, tapi justru sangat tadi, sangat merasa, sangat sangat sensitif gitu ya. Gitu. Baik, selanjutnya mungkin nama ke orang tadi open mic.
Oke, tadi kan ada kan bilang yang meditasi itu nggak bisa tidur. Itu emang betul tuh, aku juga setuju. Untuk meditasi sendiri dalam orang spiritualisme tuh banyak jenisnya. Kalau untuk orang Islam itu tuh meditasinya tuh udah ada dah, yaitu disebut ibadah, sholat, zikir pun juga disebut meditasi. Kita berdoa itu pun juga disebut meditasi. Kalau misalnya kayak mengetik atau kayak bersuara, itu masih belum bisa disebut meditasi sepenuhnya. Karena orang yang meditasi itu ialah orang yang berpikir secara satu fokus. Kalau ada, saya pernah debat sama orang, dia bilang kalau saya mengetik HP ini berarti saya juga meditasi. Ternyata itu salah. Karena seorang meditasi, dia tuh cuman berpikir satu. Pertama. Kedua, seorang meditasi itu ialah mengosongkan dirinya, pikirannya. Artinya dia tuh tenang hidupnya tuh. Yang seperti Bang Renes bilang, dia tuh mau kayak mana apa ombak menerjang dia nggak peduli. Nah, itu orang yang meditasi, orang yang ahli spiritualisme. Apa lagi ya? Untuk meditasi sendiri banyak jenisnya. Ada yang bersuara, ada yang gerak, dan ada juga yang suara, gerak, habis itu apa lagi ya? Berjalan dan seterusnya. Tapi orang bermeditasi itu ialah orang yang terfokus pada satu hal, tidak memikirkan hal lain. Yaitu pikirannya nggak transferling, saya menyebutnya. Dan terus orang bermeditasi itu tuh juga dia tuh selain mengosongkan diri, dia tuh juga hanyut dalam pikiran dia. Layaknya orang sedang pada bawah sadar dia sendiri. Dia tak peduli sama dunia orang lain. Terkadang juga ada seperti orang yang khusyuk sholat. Oke, cuman segitu yang saya perlu tambahkan. Terima kasih Bang Algi. Bang Andri ada tanggapan?
Terima kasih Bang Andri. Lalu kita tuh ada pertanyaan dari Mas Andri di kolom chat. Apakah meditasi itu sama dengan relaksasi? Sekitar ya 10 menit lalu itu. Mbak, silakan Mbak, gimana? Mungkin mungkin belum Bang Andri. Bagaimana dengan kawan-kawan yang lain seputar mindfulness atau apa, mindless atau mindful ini? Ada yang mau di ini mau didiskusikan lagi? Atau cukup mungkin Bang Andri? Ya, saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Eh, Semoga diskusi kita malam ini bermanfaat ya. Saya kembalikan ke pemateri. Bang Andri mungkin ada close statement. Selamat malam. Saya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.